Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Sofian dari STIS TEMI Bandung, di mana kita sudah sampai di salah satu perusahaan, di mana perusahaan ini yang sangat luar biasa sekali. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena pemilik atau ownernya itu seorang wanita. Nah, di mana ya mungkin jarang ya kalau owner atau pemilik perusahaan itu seorang wanita. Nah, biar lebih jelas untuk mengetahui aktivitas dan bagaimana seorang wanita ini sukses dalam perusahaannya ini, mari kita masuk saja langsung, sehubungan dengan ada teman saya juga sudah menunggu di dalam. Yuk. Ibu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mugia Rahayu dari STIS TEMI Bandung, dan ini rekan saya Ujang Sofian dari STIS TEMI Bandung. Mohon maaf mengganggu di waktu ini. Mungkin beberapa hari sebelumnya saya dan rekan juga sudah hadir di sini untuk minta izin waktunya. Kami ingin sedikit ngobrol-ngobrol. Kebetulan kami ada tugas dari kampus untuk memberikan seseorang dari pengusaha atau pengrajin dan sebagainya di Kota Bandung yang dianggap sudah sukses di bidangnya, dan kebetulan kami juga alhamdulillah menemukan ibu yang menurut kami menjadi salah seorang inspiratif kami untuk dijadikan bahan untuk kami ngobrol-ngobrol tentang sharing kesuksesan. Dan mungkin untuk selanjutnya kami mau waktu beberapa minggu ke depan untuk kami juga ingin berkenalan dulu dengan ibu, mungkin yang dikabarkan adalah ibu seorang ibu rumah tangga dan sebagainya bla bla. Kami mohon untuk ibu silakan memberikan dulu pesan ke kami supaya kami juga lebih bisa tahu lebih jauh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik semua sudah berkunjung ke sini. Saya sebetulnya memang betul seorang ibu rumah tangga ya. Alhamdulillah saat ini saya dikaruniai 2 putra dan 3 putri, dan saya juga saat ini dikaruniai dengan alhamdulillah ribuan reseller yang hampir rata-rata ibu rumah tangga juga. Mereka bagi saya sama halnya dengan anak saya, artinya mereka bukan sekedar reseller yang menjualkan produk-produk di perusahaan saya, tapi mereka adalah anggota keluarga kalau buat saya, yang tentunya bukan saya mengajari mereka dari sisi penjualan saja, tapi juga mengajari mereka dari sisi bagaimana kemudian terus bertumbuh dan berkembang dari kualitas diri maupun dari kualitas keimanan. Kenapa dari kualitas keimanan? Karena visi misi dari Kian Mandiri itu adalah syiar dakwah. Pada saat mereka harus menyampaikan yang benar ke yang lain, maka dia harus mulai dari diri mereka sendiri. Kemudian tagline dari Kian Mandiri itu mencerdaskan keluarga. Maka pada saat mereka mau mencerdaskan keluarga yang lain, mereka juga harus mulai dari keluarga mereka sendiri. Nah, itu yang kenapa tadi saya sampaikan mereka bukan sekedar just reseller, artinya hanya membantu menjualkan produk saja, tapi mereka adalah anggota keluarga yang yuk sama-sama kita meningkatkan terus kualitas diri kita, keterampilan dari berbagai ilmu dan pengetahuan, juga kualitas keimanan tadi. Nah, alhamdulillah saya sudah berkecimpung di dunia direct selling buku itu dari 2003 akhir ya. Untuk mendirikan PT Kian Mandiri memang baru di tahun 2009. Jadi kalau untuk perusahaan memang baru sekitar 8 tahun. Hanya kalau menekuni dunia direct selling buku ya sudah sekitar hampir 14 tahun. Jadi saya mulai dari nol, dari saya menjalani sebagai sales lapangan. Kalau dulu tuh kan masih offline dunianya, jadi saya door to door tuh tidak selalu saya ketuk pintu ya, ketuk pintu dalam arti satu persatu, tapi
saya melakukannya membangun networking dulu, jaringan. Saya mulai dari yang saya kenal, kemudian kalau yang dikenal sudah mulai berkurang, maka saya melakukan pameran dan sebagainya. Akhirnya saya terus bertambah kenalan. Dari sana terus berkembang, dan alhamdulillah waktu itu saya justru membangun Kian Mandiri ini bukan di Bandung, walaupun saya domisili di Bandung. Pertama kali saya bangun Kian Mandiri justru di kota Solo, karena saya punya tim yang luar biasa di kota Solo, dan akhirnya saya buka operasional kantor Kian Mandiri pertama kali di sana tahun 2009, kemudian 2010 baru di kota Bandung. Luar biasa Bu ya. Kalau setelah mendengar dari paparan awal dari Ibu, juga mungkin kami juga ada satu bayangan ya, bahwa ternyata tadi di garis bawahi kita punya gadget itu tidak hanya sekedar buat main saja. Nah sekarang Bu, pertanyaan dari kami kan ini kan distributor ya Bu. Ya. Produk-produknya itu yang dipasarkan itu untuk kalangan apa saja, atau menengah ke bawah, atau orang tua, anak-anak, dan seperti apa gitu Bu? Ya, Kian Mandiri ini distributor buku-buku untuk direct selling. Apa itu direct selling? Produknya tidak kami pasarkan lewat toko buku, ya. Jadi kok selama ini orang kan, saya perlu buku ke toko buku, gitu ya, atau ke agen-agen buku. Nah, tapi kalau di sini kami memasarkan direct langsung dari pemasar. Dalam hal ini kami menyebutnya edisi tadi ya, educational consultant, langsung ke pelanggan. Nah, untuk produknya sesuai tagline kami, mencerdaskan keluarga. Jadi produknya segmentasinya untuk satu keluarga. Segmentasinya adalah keluarga muslim di Indonesia. Kemudian kalau dari daya beli secara ekonomi, memang kami membidik ekonomi menengah ke atas. Jadi kenapa kemudian dipasarkan secara direct selling? Karena dari produknya kita mengenalkannya atau memasarkannya itu dalam bentuk satu paket. Jadi bayangkan kalau satu paket seperti ini terus kita taruh di toko, orang datang ya, kemudian dengan investasi yang cukup jutaan, mungkin orang juga akhirnya mahal amat gitu ya. Tapi dengan sistem direct selling ini akhirnya dijelaskan terlebih dahulu manfaat apa yang didapat, sehingga 3.400.000 itu sebenarnya sangat murah. Karena apa? Karena manfaatnya lebih dari itu gitu. Jadi kalau secara jenis produk ada ensiklopedia untuk dewasa, untuk anak, kemudian ada buku cerita juga, itu buku cerita untuk anak-anak, kemudian ada mainan edukatif tapi basicnya tetap buku. Kemudian juga kami memasarkan Al-Quran pena, baik untuk dewasa maupun anak-anak. Di sini ada sekitar 11 paket judul, dan itu tadi yang saya sampaikan bahwa segmennya adalah satu keluarga, itu benar-benar dari usia 0 bulan. Bayi ngapain Bu? Bayi juga harus belajar gitu ya. Tapi tentunya disesuaikan ya. Jadi 0 bulan itu kan bayi itu sudah distimulasi dengan buku gitu ya. Bukunya berupa buku bantal. Kemudian sampai usia mereka TK, SD, dan dewasa. Berarti lebih ke arah ini ya, religinya gitu ya, maksudnya lebih ke arah muslim ya yang akan jadi bidikannya gitu ya. Jadi kalaupun ini kan pasar bebas gitu, umum. Kalau untuk yang dijual ke non muslimnya gitu, contohnya ada nggak, atau secara umumnya gitu yang nggak notabene Secara judul. Ya, secara judulnya gitu. Kalau produk untuk umum ada namanya Learning Skill with Risa, itu bentuknya mainan ya, tapi basicnya tadi tetap buku. Jadi anak bisa bermain menggunakan buku dan papan frame. Nah kemudian si mainan Resa ini bukan hanya sekedar bermain, tapi dengan bermain di sini adalah masuk konsep belajar. Anak mengenal konsep matematik, huruf, kemudian warna, terus cuaca, jam, dan sebagainya. Nah, pengalaman saya memasarkan buku ini, memang di sini berjudul Ensiklopedia Mukjizat Al-Quran dan Hadis. Tapi beberapa customer kami adalah non-muslim. Jadi mereka karena memang ingin belajar, karena memang ingin tahu apa sih gitu ya. Kenapa kemudian tertarik buku ini? Karena Ensiklopedia Mukjizat Al-Quran dan Hadis ini
pendekatannya adalah sains ilmiah. Jadi kalau misalnya bicara tentang penciptaan manusia, orang banyak sudah tahu lah ya, dari SMP sudah belajar gitu ya. Tapi kemudian seperti apa sih kemujizatannya gitu ya dalam proses penciptaan manusia, atau bicara tentang alam semesta, kemudian angka gitu ya. Jadi karena sisi pendekatannya adalah ilmu pengetahuan, maka memang sebetulnya ini bisa buat belajar buat siapapun, bukan hanya buat muslim saja. Pada saat kita baru memulai bisnis seperti ini, diperlukan fokus. Kenapa harus fokus? Kalau kemudian kita belum berhasil dan kemudian tidak fokus beralih ke bisnis yang lain, maka kita tidak bisa evaluasi sebetulnya keberhasilan kita karena kita belum mampu atau kita belum menguasai. Nah, semua itu tentu ada ilmunya, ya. Ilmu jualan, ilmu manajemen, ilmu keterampilan bagaimana kita menjual dengan baik gitu. Kita bisa pelajari itu sendiri, atau kemudian kita juga bisa mengambil kelas formal. Nah, kelas formal kalau sudah menjadi ibu rumah tangga atau kita sudah menjadi seorang karyawati, mungkin kita bisa pilih kelas-kelas yang bisa disesuaikan dengan kesibukan kita. Nah, salah satunya kalau saya lihat sekarang sudah mulai banyak perguruan tinggi yang memberikan kemudahan itu berupa kelas-kelas yang tidak harus full setiap hari dari Senin sampai Sabtu, tapi mungkin kita bisa ambil di hari weekend. Salah satunya kalau di Bandung, yang saya tahu salah satu perguruan tinggi yang memberikan kemudahan seperti itu, dan perguruan tinggi ini juga cukup bonafit, yaitu adalah STIS PMI yang terletak di Jalan Buah Batu Bandung. Kalau para ibu atau para karyawati berminat, silahkan mungkin bisa hubungi atau cari di mana STIS PMI Bandung itu, karena lokasinya sangat mudah. Itu saja, semoga bermanfaat tips dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu buat kenang-kenangan kita, souvenir dari perusahaan ini kita dapat satu nih. Mudah-mudahan ini bisa lebih bermanfaat. Terima kasih.